Selamat pagi adik-adik. Wow, udah seminggu ya Kak, Iya. kita dari minggu lalu. Iya, kita ketemu lagi sama adik-adik nih. Gimana kabarnya adik-adik? Gimana yang sekolahnya? Pakai apa Kak? Pakai Zoom. Pakai Zoom ya, ketemu meskipun nggak ketemu sama teman-temannya, tapi harus tetap semangat ya. Wah, pasti Kak ada yang baru masuk SD. Ada juga yang baru masuk SMP Kak. Mungkin mereka belum tahu sekolahnya kayak gimana. Baru bertemu teman-temannya lewat Zoom. Makanya ya Kak ya, kita semua berdoa supaya wabah pandemik ini cepat berlalu, kita bisa bertemu, adik-adik juga bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah ya. Betul, tapi harus tetap semangat ya Kak ya. Harus tetap semangat. Kayak kita nih setiap minggu meskipun ketemunya cuman lewat TV atau laptop atau handphone, tapi kita juga harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Iya, itu yang pertama Kak. Iya, itu yang wajib. Yuk Kak. Ayo adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Berdirinya jangan deket tempat duduk, agak jauh maju sedikit supaya nanti kalau kita bergerak, wah enak nggak kesenggol bangkunya Iya, Kak. senggol bangku. Oke, kita akan angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya, disambung lagi, kingkong badannya besar. Kemudian yang ketiga, haleluya, haleluya ya. Puji Tuhan ya. Bisa semuanya? Ayo Kak Maksi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kong badannya besar. Kong badannya besar. Tapi sayang kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan ciptakan semua. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, semangat ya Kak ya. Iya, kita udah Wah, capek nggak adik-adik? Pastinya mereka belum capek ya. semangat kan adik-adik? Iya. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Masih tetap berdiri. Kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan mengangkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Trinity
lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Gaby berdoa ya. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih untuk pagi ini untuk pagi ini kami sudah kami sudah berkumpul berkumpul untuk bersama-sama untuk bersama-sama memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan kasih Tuhan untuk 1 minggu untuk 1 minggu yang sudah kami lewati yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami serahkan mau serahkan ibadah ibadah sekolah minggu kami sekolah minggu kami dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya. Boleh duduk lagi. Boleh, silakan adik-adik duduk lagi. Kita masih nyanyi lagi, kita mau memuji Tuhan ya. Kita masih mau gerak ya, Iya. Kak? Oke. Kita nyanyi. Nah, adik-adik pasti tahu satu anak Tuhan pergi sekolah iya. minggu. Oke. Sama ikan mas koki. Sama ikan mas koki Iya ya. Kak, denger-dengernya lagu ini lagu favoritnya. Adik-adik pastinya Iya. yang di rumah. Misael tuh lagunya Kak. Wah, Oh, iya, favorit iya. pasti ya untuk Misael ya. Oke. Adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya biar tambah semangat nyanyinya ya. Ya. Oke. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Ikan mas koki ekornya panjang, burung nuri terbang melayang. Siapa yang rajin berdoa, itu anak Tuhan. Bagus ya lagunya Kak ya? Iya. Berarti itu tadi yang lagu pertama harus bawa teman-temannya dong. Iya. Bawa jiwa. Nanti kalau kita masuk kita bertemu lagi, adik-adik Udah. harus bawa temannya, saudaranya ya. Tuh, Oke, biar terus- rame ya Kak iya. ya. Terus Biar tadi ikan mas koki. Siapa yang rajin berdoa, berdoa? itu anak Anaknya Tuhan. anak Tuhan pastinya. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan. Ayo, Ya. kita siapin yuk persembahannya. Yang udah disiapin boleh disimpan uangnya di tangan sebelah kanan. Yang belum boleh minta dulu sama orang tuanya. Oke, adik-adik, kita akan mengangkat pujian. Kami bawa korban pujian. Bisa semuanya adik-adik ya? Bisa Oke, dah. Kak. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Ya, tetap berdiri adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus
sudah boleh memberikan kami segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan berkat jasmani, memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan semangat. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan juga segala berkat melalui kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, bahkan juga di dalam usaha mereka. Tuhan, terimalah persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami berikan pada pagi hari ini sungguh berguna untuk pelayanan kasih Tuhan di dalam gereja kami, khususnya untuk sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk selalu bersyukur, bahkan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Balik lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan Cerita. Wah Kak, minggu kemarin ceritanya tentang apa kalau adik masih ingat tuh? Di laut, terus nangkap ikan. Iya, terus ada Tuhan Yesus, tentang murid Tuhan Yesus ya. Yang pertama Simon. Ya Kak? Oh iya benar. Itu ada Simon, ada Petrus, ada Andreas, dan Yakobus. Oh iya benar. Minggu ini kita cerita tentang apa Kak? Kakak mau cerita tentang seorang pemungut cukai, namanya Lewi. Pemungut cukai, tahu nggak sih adik-adik pemungut cukai itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa ya Kak pemungut cukai? Pemungut cukai itu orang yang mintain uang pajak untuk dikasih lagi ke pemerintah, gitu kan? Oh, minta-mintain uang ke kita gitu? Iya. Oh, uang pajak kayaknya pernah denger tuh. Ada tuh kalau kita beli makanannya adik-adik ya, harganya misalnya 12.000, jadinya 12.500. 500-nya kemanain tuh Kak? Nah, 500-nya itu yang nanti akan dikasih ke pemerintah. Oh, itu ya pajak ya itu namanya adik-adik ya. Pajak namanya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan nih Kak, Nian kita nyanyi dulu yuk. Oh iya, nyanyi dulu. Yo. Lagunya adik-adik masih tahu ya? Nyes 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 benih ditabur. Bisa semuanya ya? Bisa. Oke, suaranya yang semangat, yang kencang. Nyes 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 benih ditabur, nyes 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak berduri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah Kak, sebelum Kakak mau cerita nih, adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Oh iya ya. Siapin dulu kalau misalnya ada yang mau disiapin buku catatannya, pulpennya atau pensilnya. Kalau udah siap, kita berdoa dulu deh Kak. Iya. Enaknya. Alkitabnya udah di tangan ya. Ya udah disiapin Oke. ya Alkitab, buku catatan, pensil dan pulpennya. Yuk semuanya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kami ingin berdoa supaya kami minta tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, kalau yang tadi kita udah bahas ya Kak ya, Iya. kita mau cerita tentang Lewi si pemungut cukai. Nah, Alkitabnya dibuka, ambil dulu.
Alkitabnya Terambil terambil mana ya, dari Lukas. Oh, Lukas. Lukas itu perjanjian baru. Lukas perjanjian baru. Lukas pasal kelima. Ayo, Lukas pasal kelima. Iya Kak, udah dapat pasal 5. Ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Nah, buat adik-adik yang udah ketemu nih ayatnya, nanti kita baca. Kak Gaby akan baca ayat yang ke-27. Terus adik-adik di rumah sama Kak Nancy ayat yang ke-28, gitu seterusnya sampai ayat yang ke-32. 32. Oke. Kita baca ya. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, itu deh pembacaan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video yang satu ini. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, gitu Kak ceritanya. Bagus ya ceritanya adik-adik ya. Seru Seru. Wah. banget. Itu tadi ada
ada orang rumun dateng, ada yang makan bareng-bareng kayak Iya gitu. Kak. tuh, dia mengundang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tuh Kak. Iya, untuk makan-makan bareng sama Lewi. Jadi Kak, si Lewi ini pemungut cukai, kerjaannya itu dia mintain uang nih dari para rakyat nih untuk gitu. uangnya lagi dikasih ke pemerintah. Tapi kadang nih Kak, dia emang mintanya tuh lebih. Jadi Kok bisa harusnya gitu ya? harusnya uang pajaknya 500. Dia mintanya ke orang-orang tuh 1.000. Jadi 500-nya buat Wah, dia. double ya adik-adik ya. Iya. Itu Kan dia. nggak boleh ya Kak ya? Nggak boleh kayak gitu, itu curang namanya. Nah makanya terus ada orang Farisi juga kan sama ahli-ahli Taurat. Dia ngintip tuh ke rumahnya si Lewi. Kok mau sih Yesus makan sama orang berdosa kayak Lewi gitu. Dia iri kayaknya kayak gitu. Oh, dia nggak mau kali, Tuhan Yesus kan suci gitu, ngapain kok dia mau masuk ke rumah orang berdosa gitu ya Kak ya? Betul. Makanya Tuhan Yesus bilang, anak manusia datang untuk mencari, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa seperti si Lewi ini ya Kak ya? Betul, salah satunya seperti si Lewi ini dan beberapa temennya lagi tuh yang diajak makan gitu. Sama seperti Lewi, pemungut cukai yang mengundang Tuhan Yesus, gak cuma masuk ke rumahnya tapi juga masuk ke hatinya. Kita juga harus kayak gitu Kak. Iya. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, untuk memerintah semua hidup kita gitu Kak. Oh, jadi kalau misalnya kita yang misalnya berdosa gini ya, suka ngelawan orang tua, terus kalau disuruh nggak mau, oh kita juga bisa mengundang Tuhan Yesus ya. Kita berdoa minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun sama Tuhan Yesus dan bertobat, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita gitu Kak. Ah, bagus ya ceritanya adik-adik ya. Seru ya. Kak, ngomong-ngomong, ada ayat hafalannya nggak? Ada dong, ayat hafalannya itu dari Lukas pasal 5. Lukas, yang tadi ya Kak ya? Lukas pasal 5, Lukas iya, pasal yang 5, tadi. Ayat yang ke-32. ayat 32. Ya, adik-adik udah dapat ya 32 ya? Ayat yang ke-32. Nah, ayat hafalannya jangan lupa ya minta tolong ke orang tua kalian untuk rekam dan rekamannya itu dikirim via WhatsApp ke kakak-kakak sekolah minggu gitu. Jadi ketahuan ntar Kak mana yang ngapalin, mana yang enggak. Iya, tapi adik-adik ya, Kak, nggak semuanya ternyata ya yang ayat hafalannya. Ayo semuanya ya adik-adik ya, yang dari pasar minggu, yang dari kampung dalam, yang dari bebas juga semuanya. Ada tapi cuma beberapa Kak, belum semuanya. Mulai minggu ini semuanya ya. Iya, Kakak juga mau tahu nih siapa aja sih yang belum minggu lalu. Jadi minggu ini harus lebih banyak lagi yang hafalin ya Kak ya. Semuanya Kak ya. Iya dong harus gitu. Oke, nah sekarang kita udah mau menutup ibadah kita ya Kak. Kita mau berdoa. Kita angkat pujian, lipatlah tangan, tutup mata. Sambil adik-adik bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap cerita firman Tuhan melalui video yang ada, supaya adik-adik kami lebih mengerti lagi akan arti kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan berpisah dengan adik-adik kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati akan adik-adik kami, berikan mereka kesehatan, semangat untuk mereka terus boleh belajar melalui akan daring yang ada. Tuhan, kami menyerahkan akan setiap keberadaan adik-adik kami, bahkan kami semua sebagai kakak-kakak pengasuh yang ada ke dalam tangan kasih kuasa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang.
pagi adik-adik. Jangan lupa ya ayat hafalannya di tadi berapa? Lukas 5 ayat 32. 2. Oke adik-adik, salam untuk mama dan papa di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.